Wilayah itu semenanjung Arab. Kawasannya dikelilingi oleh laut-laut, penuh padang pasir, panas terik, dan tak subur. Karena itulah negara-negara besar di sekelilingnya tak punya alasan untuk menaklukkan Arab. Bangsa ini yang Allah pilih untuk menjadi pionir mengemban risalah Islam. Bukan tanpa sebab, tapi memang sudah Allah siapkan dari awalnya. Bangsa Arab masih memiliki pengaruh besar dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam di sana. Ketika Rasulullah diutus, beliau tidak lagi ditugaskan untuk mengenalkan Allah pada mereka. Mereka sudah tahu bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Loh, kok bisa? Apa buktinya? Buktinya sangat mudah. Kita bisa temukan pada nama orang-orang Quraisy di masanya Rasulullah. Salah satunya ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Artinya hamba Allah. Masalahnya adalah mereka juga meyakini adanya banyak Tuhan selain Allah. Bangsa yang hidup di wilayah gersang dan jarang tersentuh ini membuat bangsa Arab menjadi bangsa yang sangat pemberani. Mereka terbiasa hidup dengan alam, budi pekerti mereka pun sangat baik. Tidak ada wanita Arab sebelum Islam yang berani berzina. Mereka juga tidak pernah berbohong, dan salah satu kebiasaan mulia adalah menanti tamu. Jika kita melihat peta dunia, kita akan temukan bahwa Jazirah Arab berada tepat di tengah-tengah dunia. Di utaranya ada Eropa, di timurnya ada Asia, dan baratnya ada Afrika. Allah memilih Arab sebagai tempat yang benar-benar di tengah dunia, supaya dakwah Islam bisa sampai ke seluruh umat manusia. Ketika Allah memilih tanah Arab, maka Allah tidak pernah iseng apalagi main-main. Pasti banyak sekali hikmah besar yang ada di baliknya. Di masa itu, suku Quraisy banyak yang tidak bisa membaca dan juga menulis. Namun, mereka sangat pandai dalam mengubah syair, puisi, dan sajak-sajak. Berkat ini pula lah bangsa Arab memiliki daya ingat yang sangat tajam. Mereka memindahkan kabar dari satu desa ke desa yang lain dengan redaksi yang sama persis. Itulah yang akhirnya menjadi jawaban untuk aku dan kamu. Mengapa banyak sekali sahabat Rasulullah yang sekali mendengar Al-Quran kok langsung hafal? Sebab memang begitulah kebiasaan hebat bangsa Arab. Bayangkan, jika Islam diturunkan di Romawi, setiap orang akan berdebat tentang Tuhan yang paling hebat. Mulai dari pedagang makanan sampai penjahit baju. Mereka akan mengajakmu berdebat tentang agama, sehingga tidak ada yang tahu di manakah kebenaran berada. Jika saja Nabi Muhammad diutus dari bangsa Persia, maka keadaan saat itu mereka terlanjur meyakini api sebagai Tuhan. Meyakini anak boleh menikahi ibunya, wanita disamakan dengan tanah dan air. Maka dakwah Islam tentu akan terkena kerusakannya. Jika beliau diutus di bangsa Yunani, maka yang akan terjadi pada para filsuf bertanya-tanya, bentuk Tuhan seperti apa? Mengoceh sembari berfilsafat penuh ragu. Akhirnya malah berpaling, karena kala itu mereka tak sampai pada pengertian siapakah Tuhan, apakah kebahagiaan. Kamu pernah mendengar nama Columbus? Ia mengaku sebagai penemu benua Amerika. Sebuah kebohongan sejarah yang sangat memalukan. Kedatangannya ke benua Amerika disambut baik oleh penduduk setempat. Namun, apa balasan Columbus kepada mereka?
Ia dengan angkuh meminta tanah warga dibagi untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka yang hanya berstatus pendatang malah memaksa warga untuk menyerahkan tanah nenek moyangnya? Columbus akhirnya menggunakan tangan besi. Ia merebut wilayah penduduk dengan senjata dan pembantaian. Mereka membakar rumah-rumah penduduk asli, menodai kesucian wanitanya, menjadikan bayi-bayi mereka makanan untuk anjing. Kota Washington DC yang sekarang kamu lihat, New York, Mesa Woods dibangun di atas tulang belulang 100 juta suku asli India. Semua ini nyata adanya. Sekarang arahkan wajahmu ke tanah tandus Jazirah Arab. 180 derajat berbeda dari kisah yang tadi. Kota yang sederhana, dahulu ia bukan apa-apa. Hanya sekedar lembah yang tak bertanaman dan tandus. Jangankan selembar daun, setetes air saja, kamu bahkan tak akan mendapatkannya. Namun, seorang wanita dan bayinya mengubah lembah gersang itu menjadi sebuah peradaban agung dalam waktu tak lama. Seorang ibu yang pemberani, hebat, perkasa, dan bijaksana bersama anaknya memamurkan lembah itu hingga kabilah-kabilah berdatangan dan memutuskan untuk bermukim. The Real Wonder Woman. Namanya Ibunda Hajar. Ibunda Hajar barulah satu contoh dari sangat banyak muslimah hebat yang mengubah wajah dunia. Kita lihat hari ini, orang-orang barat dengan congkaknya ingin mengajarkan umat Islam tentang emansipasi wanita. Nyatanya merekalah yang menjual kehormatan wanita. Ketika dulu di Eropa wanita diperjualbelikan, di saat yang sama di Madinah Aisyah telah meriwayatkan 2210 hadis. Salah satu perawi paling banyak dalam sejarahnya hidup Nabi Muhammad. Ketika dunia menganggap Fir'aun adalah dewa yang tak terkalahkan, di sampingnya ternyata Asiyah menjadi wanita yang beriman kepada Allah, menjaga Musa dari kezaliman suaminya sendiri. Sadarkah kamu bahwa target musuh adalah menghancurkan wanita muslimah? Siang, malam, mereka mencari tahu apa yang bisa membuat anak-anak muslim tidak lagi mengenal agamanya. Ternyata mereka tidak perlu menghancurkan masjid. Mereka juga tidak harus berleha-leha membunuh para lelaki. Satu saja kuncinya, yaitu hancurkan wanita muslimah, maka tidak ada generasi yang akan membebaskan Al-Aqsa. Sebab dengan terang-terangan seorang bankir Amerika yang juga anggota Freemason, David Rockefeller berkata, "Picikam, kita sengaja mengadakan gerakan kebebasan wanita agar kita bisa mengendalikan mereka dalam dua hal. Menyuruh mereka bekerja atas kemauan kita dan mengontrol anak-anak mereka yang akan kekurangan kasih sayang ibu mereka. Maka jadilah Hajar baru di zaman ini. Kamu bisa ubah sejarah dengan keyakinan dan ketangguhanmu. Kamu bisa secemerlang Aisyah, lahirkan ia dalam jiwamu. Melesatlah bersama ilmu dan amal yang membuatmu meninggi di langit zaman. Dan kamu mampu sekokoh Asia yang kokoh berani, yang wibawa sekaligus anggun melawan tirani dan kezaliman. Dari rahim wanita muslimah yang memiliki kepribadian seperti ini, kelak generasinya mengisi panggung dunia. Sebagaimana dahulunya generasi emas yang istimewa dari istimewa. Siapakah itu?
To be continued.